Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Aku udah janji kan bakalan cerita tentang sekolah aku di Amerika. Nah, aku di Amerika sekolahnya di Midlife High School. Ini buku planner gitu guys, dari Midlife-nya kita ada planner gitu kan. Terus aku sebelumnya mau cerita nih bedanya Amerika, SMA di Amerika sama SMA di Indonesia. Kalau di Indonesia SMA-nya 3 tahun ya, kelas 11, 12, 13. Kalau di Amerika itu 4 tahun guys. Jadi mulai dari kelas 9, 10, 11, 12. Kelas 9 namanya freshman, kelas 10 namanya sophomore, kelas 11 itu junior, terus kelas 12 itu senior. Nah, karena aku di SMA 3 Pontianak waktu itu pas berangkatnya kelas 3, jadi aku kelasnya di senior guys, senior. Jadi aku senior gitu ya. Keren kan gitu kalau senior. Ya, jadi terus bedanya kalau di Indonesia kan kita nggak moving class kan. Kita di kelas itu setahun terus baru naik guru yang datang ke kita gitu kan. Nah, kalau di Amerika tuh kita moving class. Moving class. Jadi moving class tuh kita setiap jam pelajaran tuh kita pindah. Jam pertama pindah kelas, jam kedua sampai jam terakhir. Untungnya di Amerika kita tuh sekolahnya tuh kayak kuliah gitu loh, sistemnya milih gitu. Nah, aku selama di sana setahun itu aku milih kelasnya mau apa aja. Tapi juga ada yang wajib buat diambil. Nah, yang wajib itu salah satunya tuh US History class sama English class. Itu yang wajib diambil kelas 12. Semester pertama di kelas pertama itu aku ada study hall. Study hall tuh jadi gini, di Amerika itu ada kayak kelas khusus buat belajar. Dia itu study hall namanya. Kalau di aku ya, biasanya di setiap sekolah di Amerika tuh beda. Kalau di kelas di New York, tepatnya di Midlife, kita namanya study hall. Study hall itu kita belajar bebas tapi ada guru pembimbing gitu. Kita mau ngerjain PR boleh, kita mau main boleh. Tapi lebih tepatnya sih dipakai buat ngerjain PR, ngerjain tugas atau apa gitu. Tapi ada yang suka belajar, yang suka main-main, yang suka ngobrol-ngobrol, ya kayak bebas free time gitu guys. Jadi kita nggak mumet banget gitu. Nah, terus aku study hall pertama itu di kafetaria. Nah, kafetarianya itu keren banget guys, gede. Dia tuh kayak sistemnya kayak bener-bener kafetaria yang kamu belanja pakai card gitu, card student card. Jadi pilih apa aja, menunya ada sandwich dan segala macam, itu beda-beda tiap hari guys. Terus aku ngambilnya physical education. Terus itu sama Mr. Sander di gym class. Dan terus kita itu setiap hari itu olahraga guys. Jadi abis dari study hall aku pindah kelas dari kafetaria aku pindah ke gym class, ke kayak tempat gym gitu dong. Kadang kita kayak olahraga yang angkat berat-berat gitu, atau kadang kita games gitu, tergantung, atau kita volley. Kita kayak belajar di Indonesia kan ada volley, ada basket gitu-gitu, tapi dia cuma kayak pengenal gitu doang gitu, nggak spesifik banget gitu. Terus aku ngambil psychology class, psikologi guys, psikologi sama Mr. Campbell. Nah, itu setiap hari aku belajar tentang psikologi, kayak tentang orang, belajar memahami orang lain guys. Aku juga ngambil sociology class, sosiologi gitulah ya, sosiologi di sama Mr. Campbell. Aku ambil food for today. Jadi itu di sekolah aku tuh keren banget, ada food for today. Jadi kelas masak guys, setiap hari kita masak. Terus aku kayak kelasnya itu di dapur, ada dapur yang keren kayak master chef gitu. Terus kita hari ini food for today-nya masak dari, biasanya kita kalau food for today kita keliling state di Amerika, New York, kita ke Ohio, ke Texas, jadi misalnya ke New York gitu kan, misal aku lupa ya, di New York tuh terkenal sama kentang gitu. Nah, kita masak mengolah bahan kentang itu menjadi sebuah masakan yang kadang khasnya New York gitu, atau kita cari makanan yang bahan dasarnya kentang gitu. Kayak kita masak tiap hari, dan terus yang kita masak kita kasih ke Mr. Lombardo-nya sedikit, nyicip, terus yang lainnya kita makan deh. Kan enak banget ya nggak sih? Rugi banget orang nggak ngambil for today. Makan tiap hari gratis, tapi ya masak. Tapi kan setidaknya aku udah punya bekal guys, untuk masa depan aku bisa masak gitu. English class, ini kelas yang paling seru banget sama Mr. Child. Karena Mr. Child ini, kalau Mr. Mayer itu guru favorit aku, kalau Mr. Child ini guru yang bener-bener
lucu banget, parah banget, garing krik banget, pokoknya keren banget lah ya. Beliau tuh teater juga kan, yang mimpin teater, jadi belajar bahasa Inggris tuh fun banget gitu. Kita belajarnya tuh setiap minggu, per minggu kita baca buku guys. Aku di Indonesia nggak pernah baca buku. Kita biasanya bukunya anggaplah segini ya, segini dalam waktu seminggu kan, ujian tulis dari buku itu apa yang kita pelajari, terus nanti kita nonton film yang dari buku itu yang udah difilmkan, terus kita ngambil pelajaran dan kayak ngambil kosakata yang harus kita hafal. Jadi selama seminggu nunggu baca buku itu, kita setiap kelas itu kita ujian kosakata. Nah, keren banget nggak? Ujian kosakata setiap hampir 2 hari sekali gitu kita ujian, kita bahas tentang kosakatanya, terus kita ujian lisan, terus ini artinya apa, terus nanti spelling yang benarnya tuh gimana gitu. Seru banget pokoknya, parah. Ambil fotografi kelas, dikasih kamera. Lu dikasih kamera coy. Aku waktu itu pengen banget beli GoPro, tapi aku nggak punya duit dong. Di Amerika pokoknya aku nggak boleh minta spacer pun dari orang tua aku sama aku di Amerika, dan alhamdulillah kita dikasih duit guys, $125. Di fotografi kelas kita dikasih kamera, aku dikasih GoPro 1, terus kamera film. Kita waktu itu lagi yang foto-foto hitam putih gitu guys, kayak buat moto. Terus kita cuci sendiri nanti di dark room, kita belajar teorinya, kita belajar di prakteknya, kita punya dark room sendiri, kita ngecuci sendiri pakai chemical gitu, bener-bener gelap banget di ruangan itu. Kita cuci foto sendiri, bau kimianya gitu. Terus pakai ya gitulah, keren banget, fotografi keren banget sumpah. Aku ada GoPro karena itu punya sekolah guys. Terus aku ngambil aquaculture aku ngambil karena bapak aku kan di ini ya, usaha ikan hias gitu kan, jadi siapa tahu aku bisa belajar aquaculture-nya Amerika tuh gimana. Nah, di sini kita merawat ikan, kita nanam tanaman di dalam ruangan dan segala macam. Terus kayak kita mengembangbiakan ikan yang dimakan sama orang Amrik. Aku masak, digoreng pakai kunyit sama garam, itu enak banget kata mereka, soalnya kulitnya nggak aku buang. Kalau di Amerika tuh ikan fillet itu dia nggak ada kulitnya, kulit tuh jijik lah menurut mereka. Tapi pas aku goreng ikan pakai kulit, pakai kunyit, pakai garam, itu enak banget kata mereka, sumpah. Itu sampai kita kelas 12 itu lunchnya jam 11 ke jam 12 gitu lah, jam 12 lah lunch. Nah biasa jam lunch ini sama kita makan di kafetaria, terus semua senior makan gitu. Biasanya senior waktu itu sama, kalau nggak salah senior sama sophomore makan bareng gitu. Habis itu pindah, aku ada ngambil US History class. Aku tuh orangnya tuh nggak pintar, tapi aku tuh orangnya sungguh-sungguh gitu. Nah buku tuh setebal ini dong US History, nah segini. Aku emang awalnya tuh kayak bingung gitu, ini belajar apa, nggak ngerti gitu. Tapi lama-lama aku berusaha, aku belajar sampai di rumah aku yang udah dijelasin sama Mr. Mayer kayak pakai bahasa yang aku susah dimengerti, aku minta jelasin sama kakak-kakak aku, terutama si Rachel ya. Rachel pas pulang ajarin aku dong yang ini, terus Rachel jelasin tentang sejarah Amerika dan segala macam. Terus subuhnya aku belajar sampai setiap tes aku selalu alhamdulillah dapat nilai yang hampir perfect dan pernah perfect. Dan akhirnya di semester 1 atau semester 2 aku lupa, aku nilai tertinggi. Satu bulan itu aku nilai tertinggi guys sekelas, dan orang kagum semua. Mr. Mayer tuh kayak nggak percaya kok bisa ya ini tuh nilainya tertinggi. Iya karena emang aku belajar gitu kan, karena aku berusaha gitu. Tapi itu hampir perfect, kalau nggak salah 98, atau 99, gitu. Pokoknya aku tertinggi aja di kelas itu. Aku bangga banget, alhamdulillah. Nggak bangga, kayak bersyukur. Aku pengen people have to know like kita orang Indonesia tuh smart gitu. We are smart gitu guys. Kayak aku pengen buktiin sama mereka kalau I'm not stupid. Like mereka nggak bilang aku bodoh sih, cuma nggak mau kayak Indonesia tuh kan negaranya nggak terkenal banget ya. Aku pengen kayak nunjukin kalau Indonesia tuh punya bibit bobot yang pinter gitu. Nah jadi aku buktiin tuh di US History class aku bisa ranking 1. Ya alhamdulillah lah ya guys. Terus aku juga ngambil Broadcasting and Technology. Aku ambil Broadcasting and Technology itu sama Mr. Sliman. Jadi dari Mr. Mayer aku pindah. Nah
untuk antara jam ini sama broadcasting itu ada waktu sholat jam zuhur. Aku kan punya Muslim Pro tuh guys, jadi aku selalu bawa kemana-mana HP aku yang ada Muslim Pro. Aku langsung izin aku mau sholat, terus dibolehin aku keluar aja. Habis sholat aku balik lagi, kayak aku nggak akan rugi gitu ninggalin ilmu demi sholat gitu, karena ya buat aku di situ juga kan Allah juga kan, masa aku ninggalin gitu. Jadi aku sholat dan aku wudhunya tuh di wastafel waktu itu tuh pas di kelas Mr. Mayer tuh depannya ada wastafel yang di luar guys. Jadi dia wastafelnya nggak di dalam gitu, jadi aku bingung kan, kalau aku muter-muter lagi capek. Akhirnya aku wudhu di situ lah, aku bilang sekalian aku dakwah gitu kan, aku wudhu. Nah terus mereka ngeliatin aku wudhu dong, lu bayangin ya setinggi itu wastafel, aku naikin kaki aku parah banget nggak sih? Tapi ya kayak ya Allah, aku nggak dia cuma pengen ngasih tahu kalau kita tuh sebelum sholat tuh bersih gitu. Nah, itu sekali aja sih. Habis itu aku nggak wudhu di wastafel di hall gitu, nggak. Aku wudhunya di dalam gitu, di girls locker room tuh ada ruangan tertutup buat cewek doang. Jadi aku wudhunya di situ gitu, lebih nggak ada yang lihat, atau tempat mandi gitu kan ada kan di sekolah kan. Jadi aku wudhunya di dalam gitu. Di broadcasting and technology, aku setiap pagi jam 7 aku tuh jadi pembawa. Kami tuh kayak nyiarin berita di TV. Nah di sekolah tuh ada TV. Nah broadcasting and technology ini tugasnya setiap hari memberikan berita yang selalu kita buat di materinya di kelas ini di setiap siang gitu. Nanti besoknya kita up gitu yang kita buat. Nah aku bagian yang megang alat. Kadang aku megang kamera, kadang aku megang komputer yang terhubung sama TV-nya gitu, kayak sistem broadcasting yang di belakang gitulah ya, people behind the scene gitu, kayak broadcastingnya gitulah ya. Terus guys, aku juga ngambil audio visual production. Jadi kayak di itu semester 2 deh, semester 2 sudah broadcasting, kita bikin video. Nah semester 2 itu serunya kita buat konten di YouTube. Guys, nanti kalian bisa lihat beberapa konten yang aku buat di YouTube. Ini YouTube channel aku, Yeni Kotrunada. Nah, di situ beberapa konten yang aku buat di Amrik, dan itu nggak bisa aku buka lagi akunnya, padahal viewersnya itu udah 1000 lebih gitu. Dan ya sayang banget nggak sih, tapi nggak bisa dibuka guys. Kalian bisa lihat konten-konten aku waktu di Amerika itu karena aku ambil visual production. Kita buat sesuatu kayak nanti Mr. Sliman tuh ngasih kita cara gitu, kita satu orang pegang satu Mac, MacBook, bukan MacBook, Mac komputer Apple gitu. Nah satu orang pegang satu, terus setiap hari kita belajarnya ngedit video, kita post, jadi cara ngumpulin tugasnya kita post di YouTube channel kita. Terus nanti kita kirim linknya ke Mr. Sliman, terus dia cek gitu. Jadi nilai kita dari apa yang kita post di YouTube gitu. Jadi kita benar-benar kerja di YouTube, di video gitu. Kadang kelompok, kadang berdua, kadang sendiri gitulah. Kan kelas 12. Kelas 11 itu ada namanya prom night, kelas 12 itu senior ball. Senior night. Prom night buat junior, senior night buat senior. Sama senior nanti deh mungkin next part next video maybe aku akan cerita tentang prom night dan senior night. Aku dua-duanya ikut. Pas aku spoiler dulu deh, pas junior night aku diajak kayak ditembak gitu, nggak deng, kayak dikasih proposal gitu sama doi yang nggak punya doi tapi waktu itu ya. Terus pas senior nightnya aku yang ngajak doi gitu, dan itu complicated banget ceritanya guys. Nanti deh insyaallah aku cerita. Terus pas terus senior tuh juga punya senior trip. Kita ke Washington DC, yang foto ini aku tunjukin tadi. Nah pas ke Washington DC, sebelumnya kita kayak ada foto senior gitu loh. Nih, ini satu-satu jelek banget, malu. Kita wajib foto gitu loh buat senior gitu, kayak foto pribadi yang disimpan gitu, kenang-kenangan kamu pernah SMA. Pas ke Washington DC itu biayanya $600 gitu lah ya. Nggak mau minta sama orang tua aku, pokoknya nggak boleh, aku setahun itu harus mandiri gitu. Gimana caranya? Akunya ya udah gitu kan. Aku bilang dong sama orang di sana, kayak mom aku nggak ikut mom karena emang nggak ada duit, aku bilang. Dan akhirnya qadarullah wa masya Allah, aku karena doa juga kan, ya Allah kalau emang terbaik aku ke Washington DC tolong mudahin gitu, aku minta sama Allah gitu kan. Nah sama Allah tuh akhirnya aku dikasih beasiswa dong dari Midlights. Kata orang-orang tuh kayak ada donasi buat aku gitu. Terus kayak ada salah satu program
di di kampung aku itu buat ngebiayain aku gitu ke Washington DC. Terus kata yang ngasih beasiswa itu, kamu ini kan perwakilan Indonesia, sementara politik Amerika itu di Washington DC pusatnya ya ini. Kalau kamu nggak pernah ke Washington DC, kamu nggak akan tahu tentang politik Amerika. Jadi we want you to know and we want you to share to Indonesian how the politik in the US gitu. Jadi kamu harus pergi ke Washington DC dan lihat politik di sana dan ceritakan itu kepada Indonesia tentang politik di Amerika gitu. Dan I was like, sure, I will. I love to. Kayak alhamdulillah akhirnya aku berangkat ke Washington DC dan ya sangat-sangat awesome. Ya pokoknya keren banget. Saran-sarannya buat aku, komentar mungkin lip tint ya, sampai sekarang belum ada yang ngasih aku lip tint. Kemarin banyak banget yang protes, ini bibirnya pucat banget gitu, mukanya kok nggak ada make up dan segala macem. Tolong guys, aku bukan mau jadi beauty vlogger, aku mau education vlogger. Tapi kan aku emang nggak suka make up, tapi kan aku harus gitu berpenampilan yang bagus. Tapi kan syukron dari aku, mohon maaf lahir dan batin. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat ilmu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.